tidak terlalu banyak berbicara soal isu keras tentang pemberitaan, tapi fenomena yang marak dan barangkali menjadi perhatian kita juga. Bagaimana kemudian banyak sekali masyarakat yang terjun untuk melaksanakan trading di pasar saham. Dan ini banyak cerita-cerita yang menarik yang kita dapatkan. Bagaimana kemudian ada yang memaksa-maksakan diri sehingga harus mencari uang melalui pinjaman online, gadai motor, dan lain sebagainya. Dan ini kalau kita bicara soal trader saham, kalau dulu-dulu kita berpikir orang-orang yang sudah cukup mapan dengan financial yang cukup kuat, begitu dengan usia-usia yang juga sudah mapan, tapi sekarang banyak sekali anak-anak muda yang terjun. Dan kalau kita lihat di media sosial, mereka sangat aktif sekali berbicara soal trading ini. Banyak juga yang kemudian akhirnya terperosok dan kemudian salah arah. Sebagian juga terpengaruh karena banyak influencer yang kemudian mulai mengajak mereka dalam tanda kutip untuk terlibat dalam trading saham, paling tidak mempromosikan saham-saham tertentu yang istilahnya sekarang populer disebut pom-pom saham, kira-kira begitu. Ada juga istilah bandarmologi dan lain sebagainya. Kita akan berbicara masalah hal ini dengan sejumlah narasumber yang pasti kompeten. Yang pertama adalah Pandu Patria Syahrir, Komisaris PT Bursa Efek Indonesia. Ada juga Aidil Akbar Majid, perencana keuangan. Ada komika dan entertainer. Tapi sekarang labelnya ditambah lagi menjadi investor saham, Yuda Keling atau Yuda Ramadan namanya. Kita lebih familiar dengan Yuda Keling. Ada juga satu lagi narasumber yang mungkin akan join dengan kita di tengah-tengah perbincangan ini. Selamat malam Bapak, apa kabar? Malam. Baik, izinkan saya untuk memulai dari Yuda terlebih dahulu, karena Yuda ini setahu saya ngefansnya sama Yuda itu karena Yuda stand up komedian gitu kan, mulai dari ajang pencarian bakat komika, kemudian juga stand up di mana-mana. Belakangan ini di media sosial lebih aktif sebagai trader, kira-kira seperti itu, dan ceritanya selalu nyangkut, selalu bonus dan nyangkut, kira-kira begitu. Sebenarnya kalau boleh tahu, Yuda mulai masuk ke saham untuk trading itu kapan dan alasannya apa? Inisiatif dari mana kemudian memulai itu? Jadi pas pandemi awal-awal di bulan Maret April kan banyak tuh video yang ngomongin tentang perencanaan keuangan, terus ada video tentang investasi saham juga. Nah, dikasih tahu sama teman kalau saham itu pas lagi pandemi lagi pada diskon 50%-an. Terus udah tertarik buat masuk. Nah, awalnya tuh niatnya trading jangka panjang karena emang dari video yang dilihat, yang ditonton itu omonginnya trading jangka panjang aja, buat simpen uang, buat target finansial di masa depan. Nah, belakangan ini kan di sosmed banyak banget ya yang beli hari ini cuma satu hari langsung cuan 15%, beli langsung cuan 25%. Akhirnya tergoda lah untuk ikut ke saham-saham kayak gitu. Cuma karena nggak ada ilmunya, jadinya gitu. Salam nyangkut, salam apes gitu. Nah, kalau dilihat dari cerita yang Yuda post di TikTok gitu, itu lebih banyak ruginya kayaknya. Nggak benar-benar nggak konsultasi. Beli saham ini alasannya karena apa? Misalnya analisis teknikal, kemudian fundamental, misalnya dan lain sebagainya, itu dilakukan apa enggak? Enggak, jadi biasanya cuma baca forum. Nah, terus ada tuh yang gara-gara baca forum, terus ditinggal. Harusnya kalau nggak salah, kalau baca forum, beli, pantengin, langsung jual. Nah, yaudah tuh tipe yang habis beli, terus ya udah ada kegiatan apa, tinggal tiba-tiba turun gitu. Dan semuanya masih berdasarkan kayaknya doang. Kayaknya kalau hari ini turun, besok bakal naik deh. Kayaknya kalau hari ini naik, besok mungkin bisa naik lagi, ternyata nggak gitu. Oke, boleh tahu nggak kira-kira nominal waktu masuk berapa? Gede nggak? Yang minus sekarang ada yang minus 42%, itu tuh udah masuk di belasan sih angkanya. Minus ya?
Minusnya 42%, masuknya itu sekitar 15-an, jadi udah hampir 6-7 jutaan lah. Itu cuma dari satu emiten ya. Oke. Itu dari Sekarang satu emiten. Pegang berapa saham memangnya Yuda sekarang? Kalau nggak salah punya 9 dan 7 diantaranya masih merah semua. Ada yang 31, ada yang 38, ada yang 42. Paling tinggi itu 3. Itu dari, boleh tahu nggak aset yang dipakai itu dari berapa persen aset yang Yuda punya? Nggak tahu sih kalau berapa persennya, cuma emang duit yang ngendep aja. Terus belajar. Niatnya kan awalnya investasi, niat jangka panjang. Terus pas trading harian ternyata ada satu emiten yang udah beli sampai sekarang masih disuspend dan nyangkut gitu. Harganya sekarang 50 perak, awal beli 90 perak. Nah, artinya gini, taunya dari awal itu ada yang Yuda konsultasi atau hanya memang benar-benar di forum itu aja? Awalnya kalau yang trading itu, Ya. yang trading itu awalnya ikut harian, ikut baca di forum aja. Terus kalau belakang ini kan banyak tuh influencer saham yang ngomongin beli saham ini, terus dia naik, besoknya coba ikutin lah. Ternyata cara mainnya nggak gitu. Cara mainnya katanya kalau habis beli pantengin, pas tinggi langsung jual. Nah Yuda tuh masih keseringan habis beli tinggal, dan itu katanya nggak tepat untuk ikut yang jualan harian gitu. Sorry Yuda, boleh tanya nggak, sempat ngutang nggak atau dapet dana dari pihak lain gitu misalnya untuk diputerin di situ? Alhamdulillahnya sih enggak ya, karena pembelajaran awalnya dari videonya Bang Raditya Dika, intinya katanya kalau mau investasi di saham kan pakai uang dingin. Nah Yuda tuh yang masih sampai sekarang dipegang itu pakai uang dingin, cuma diajarinya buat investasi jangka panjang malah iseng-iseng jadi trading, yang jatuhnya malah jadi nyangkut. Kemakan sama pom-pom nggak? Itu beberapa saham yang dipegang kan saham yang dipom-pom. Nyesel nggak kira-kira Yuda masuk? Ya kalau dibilang nyesel sih nyesel banget ya, karena kan sekarang uangnya kalau dijual rugi, nggak dijual sahamnya nggak naik-naik gitu, jadi serba salah gitu. Oke. Saya beralih ke Mas Pandu. Mas Pandu, ini kan fenomenanya kan sangat marak ya. Anak-anak muda benar seperti Yuda lah, salah satu human example yang nyata di depan kita gitu. Bagaimana kemudian tanpa background, tanpa edukasi yang cukup, misalnya secara teknis, mereka masuk dengan harapan dapat untung 25% dalam kurun waktu 1 hari. Apakah ini juga jadi perhatian buat BEI? Jadi ini mungkin makasih nih loh Mas, dikasih waktu juga Mas Yuda, nice to meet you juga Mas Aidil, nice to meet you. Sama-sama nih, salam perkenalan karena baru kayak ketemu tapi sering nonton di YouTube juga Mas Yuda, jadi keren. Terima kasih. Jadi ini jadi apa namanya, kalau soal saham nih, ini benar-benar abis COVID ya, gara-gara COVID dari bulan Maret tuh saya ngomong cerita dikit deh, 1 menit aja. Kita tuh dari 1,3 juta orang yang ada tuh yang ikut pelanggan atau maksudnya yang register, sekarang nih kita udah 4 juta Mas. Oh, itu jadi selama kurun waktu pandemi aja? 10 bulan, jadi itu kurang lebih 10.000 per hari. Banyak banget. Dan dari sisi itu bisa dibilang lebih dari 75% berumur 28 tahun ke bawah. Berapa? 75% itu di bawah umur 28 tahun ke bawah, Mas. Kapitalisasi mereka berapa rata-rata, Mas ya? Jadi kalau mereka tuh mungkin rata-rata rekening tuh 5-10 juta rupiah baru buka. Nah, tapi nambah lah. Segitu sih sebenarnya penting banget ya angka segitu ya. Buat saya memengaruhi karena mereka kan masa depan, jadi mereka insya Allah akan dapat penambahan pendapatan 10 tahun dari sekarang mereka nambah, jadi sangat penting mereka mempunyai pengalaman yang positif untuk berinvestasi di saham. Jadi tugas saya, kenapa saya nih berbicara, memang salah satunya adalah untuk sharing Mas Yuda sama Mas Aidil. Mas Aidil saya tahu expert banget lah untuk urusan investasi. Nah kalau dari sisi saya nih, kebetulan kan saya jadi komisaris baru ditunjuk pertengahan tahun lalu. Pengalaman saya juga investasi juga Mas Yuda.
Saya juga udah 20 tahun dari umur 5 tahun. Jadi saya udah pengen bilang umur saya 25 lah, tapi itu juga bohong. Sama Yuda. Ya pengen, boleh dong. Kan saya pengen tetap muda kayak Mas Yuda gitu loh. Nah, tapi memang fenomena ini Mas sebenarnya bukan sesuatu yang baru. Pernah ya kan di Amerika ada yang namanya Robinhood app, di mana sekarang memang retail di Amerika tuh jauh lebih besar dibandingkan institusi. Dan gara-gara COVID banyak sekali orang mulai berinvestasi, mulai trading di pasar saham. Nah, jadi kalau kita ngomong pasar saham secara garis besar ada beberapa lah. Ada institusi, perusahaan-perusahaan yang berinvestasi jadi profesional. Ada juga retail. Retail pun saya bagi-bagi. Ada yang long term, ada yang pasif, ada yang aktif. Yang pasif mereka outsource, yang aktif bisa dibagi-bagi. Ada yang trading, mungkin Mas Yuda trading, ya kan? Jadi bisa trading tuh bisa per menit, per jam, per hari, atau per minggu. Ada juga yang lebih long term. Nah, long term nih kalau zaman generasi Z agak beda dengan saya mungkin. Bukan per tahun-tahun, mungkin sebulan, 2 bulan, itu mungkin udah short to medium term. Jadi semua agak beda-beda. Kenapa ini beda? Karena memang dengan ada fenomenanya COVID ini, dan juga fenomena sosial media, di mana informasi dikonsumsi dalam hitungan detik, 15 detik, 30 detik, 1 menit, 2 menit. Padahal membeli saham itu adalah membeli ekuitas dari suatu perusahaan. Kurang lebih lah, ini secara garis besar Mas. Jadi kasarnya kalau kita kayak detik IPO, kita membeli 1 lembar detik dari 1 juta lembar, sebenarnya saya mempunyai saham di perusahaan yang bernama detik. Jadi untuk saya sebagai owner perusahaan itu, saya seharusnya mengetahui dalam perusahaan. Jadi kayak Mas Yuda Mas, kayak PDKT temen ya kan, Mas Yuda tahu lah PDKT kan nggak mungkin hanya 15 detik kan untuk bisa first date, biasa lebih lama gitu loh. Nah biasa yang kedua, ketiga, keempat, dinner aja kan biasanya lebih dari 15 detik kan Mas Yuda ya. Betul Mas. Jadi emang untuk melihat saham itu harus ada PDKT-nya juga, belajar. Jadi biasanya ngebeli, semakin Anda tahu, belinya nambah. Tapi semakin Anda pelajari, kalau misalnya tidak cocok dengan risk appetite, biasanya orang lepas. Kurang lebih gitu sih Mas. Tapi terbesar kenapa saya ini juga ikut di sini, sekali sharing sama Mas Aidil, Mas Yuda, karena menurut saya sangat penting. Generasi muda sekarang melihat investasi di pasar modal sebagai salah satu tempat untuk berinvestasi baik short term dan long term. Jadi saya merasa ini platform yang pas untuk bisa sharing. Kurang lebih begitu Mas. Mas Pandu, kan sebenarnya kalau saya nggak salah BI itu kan kampanyenya adalah nabung saham ya. Jadi betul, lebih membentuk investor daripada membentuk trader, karena kita tahu resiko trader itu jauh lebih riskan daripada menjadi investor yang long term begitu. Jadi, nah melihat fenomena kayak gini gimana? Jadi aku gini loh Mas, aku belajar satu aja, aku pernah dulu diajarin trading Mas Yuda. Setiap kali Anda jual, Anda harus asumsi yang beli lebih tahu daripada Anda. Setiap kali Anda beli, Anda harus asumsi yang jual lebih tahu daripada Anda. Jadi setiap kali saya membeli atau menjual, saya harus asumsi bahwa saya lebih mengerti barang yang saya beli atau yang saya jual daripada orang yang menjual. Kurang lebih gitu Mas. Kenapa? Karena in everything lah, dalam segala hal Mas Yuda tahu lah kalau jual service Mas sebagai seorang entertainer, you're probably one of the best, terkenal, ya kan? Jadi Anda tahu cara menghargai, siapa yang beli ya bilang saya price taker. Ya biar bisa Mas Yuda, ya udah deh, saya oke. Karena ya itu harga. Sama kayak misalnya servisnya Mas Aidil, apalagi udah one of the most famous, ya harganya segini, take it or leave it. Ya kan gitu kan, penjual dan pembeli. Sama juga kayak membeli atau menjual saham Mas. Kalau Anda membeli dan menjual dan di mana informasi Mas atau Yuda hanya dari satu blog atau dari satu informasi, asumsi saya 99% lawan di seberang lebih tahu daripada Anda. Asumsi nih. Ya sih kejadian itu Mas. Makanya. Gimana? Ya saya nggak sering. Nah, gimana Mas Yuda? Biar jelasin deh. Jadi sering banget kan ini Yuda tuh investasi saham. Mencoba-coba trader tanpa ada pengetahuan lebih ya, cuma ngikutin ngikutin tren. Sering banget apa yang dijual tuh langsung naik besoknya, karena ini mah enggak, ini udah jelek nih, udah minus, kita jual aja lah biar ruginya nggak makin banyak. Besoknya malah naik, malah arah. Sebenarnya
Ini bos, Mas Yuda, ini sebenarnya gara-gara sosial media emang lebih gampang aja diseminasi informasi. Sebenarnya hal-hal seperti ini sudah lama terjadi. Hanya bedanya kita ada tambahan 2,7 juta orang yang pertama kali investasi di saham. Jadi tugas saya makanya tugas saya tuh saya pengen sharing aja pengalaman-pengalaman. Saya pengen Mas Yuda punya pengalaman yang positif nabung di pasar modal. Kalau Mas Aidil udah sangat tahu nih, karena tadi ngomongnya sebelum tadi acara live udah ngomongin soal yang lain-lain, di mana kelihatannya Mas Aidil nih udah expert. Jadi saya juga ya nggak mungkin lah saya ngajarin jenderal bagaimana berbaris, saya nggak berani. Jadi saya bilang saya hanya bisa sharing gitu loh. Jadi Mas Yuda kalau boleh hanya satu aja, apapun yang misalnya nanti Mas Yuda beli, etc. cek, recheck, dan recheck lagi. Ya kan, kalau ada 3 recheck biasanya oke. Ya kan, biasa kalau Mas beli mobil atau beli motor pasti ceknya 3 kali kan, ya kan. Kalau beli saham jangan hanya sekali Mas, gitu loh. Oke. Iya, kalau mau beli apa-apaan malah cari review di YouTube dulu malah. Makanya saham nggak pakai Bang. Oke, saya ke Aidil Akbar. Mas Aidil, ini ya kita tahu bersama bahwa salah satu yang mengkontribusi lonjakan trader atau investor yang masuk ke BI yang seperti dikatakan Mas Pandu itu adalah sosial media. Bagaimana pola penyampaian yang sangat-sangat casual, dan ya itu juga ada orang katakan itu gerakan pom-pom bersama begitu, misalnya ada bandarmologi yang ngebandarin orang-orang untuk jualan saham tertentu yang pada akhirnya disebut saham gorengan, ternyata begitu orang masuk ternyata disuspend dan lain sebagainya. Seperti Yuda katakan, kan ada unsur edukasi finansial juga di situ ya. Nah, kita perlu khawatir nggak sih anak-anak muda dengan dana yang sangat-sangat terbatas, dana yang barangkali tabungan mereka atau jangan-jangan ya cuman segitu-segitunya, terus kemudian dia masuk chip in tanpa ada ilmunya gitu, daripada kayak gitu mendingan melakukan kegiatan lain gitu. Bagaimana menurut pendapat Mas Aidil soal itu? Ya, kalau khawatir sih saya setuju ya, bahwa jangan sampai seperti Mas Pandu katakan tadi, ini jangan sampai anak-anak muda yang 2,7 juta investor baru, investor pemula ya, kemudian jadi kapok gitu ya, jadi kapok terus malah ngomong kemana-mana, wah saham nih nggak oke, nih judi nih, gue rugi sekian puluh juta misalnya gitu kan. Ya, kayak Mas Yuda tadi bilang kan, gue agak menyesal nih gitu. Jangan sampai itu kejadian gitu ya. Makanya kenapa penting kalau bicara masalah pom-pom sendiri, sebenarnya ini udah lama terjadi gitu. Jadi zaman dahulu kala kita bicara 15 tahun yang lalu, saya baru pulang Indonesia tahun 2000, itu udah terjadi. Tapi zaman dulu itu kan belum ada online trading, belum ada sosial media. Jadi pom-pom itu dilakukan di yang namanya galeri. Jadi para sekuritas itu punya galeri, ya kan. Jadi zaman dulu tuh yang kena itulah orang-orang yang masuk ke galeri, kemudian dia di depan komputer, dia main saham, terus di sebelah kanan sebelah kiri ada yang bisikin tuh, ya saham ini akan naik, saham ini akan turun. Jadi konsepnya waktu itu seperti itu. Nah kemudian sekarang berpindahlah konsep itu ke sosial media, betul, dengan adanya forum, dengan adanya WhatsApp group, Telegram group, dan lain sebagainya. Yang kemudian mungkin ada satu dua atau beberapa yang memanfaatkan kesempatan ini ya memang untuk menarik minat, karena mungkin anak muda kan jiwa milenial gitu ya, pengen untung cepat gitu kan. Kemudian kalau di screenshot dipasang di sosial media kayaknya keren gitu ya. Pasang yang hijau-hijau aja kan ya Mas Yuda ya, yang merah nggak pernah dipasang kan. Ya, kalau Yuda tiap hari yang dipasang yang merah. Betul dong. Gitu. So jadi ya sih kalau menurut saya sih kita harus sama-sama nih ya, Mas Pandu, saya juga bersedia gitu, nanti kita kolaborasi juga dengan Mas Yuda juga untuk yuk kita edukasi lagi ya, mumpung ini belum terlambat gitu ya. Karena memang kemarin berita yang cukup mengkhawatirkan adalah ketika mereka sudah mulai menggunakan pinjaman atau menjual aset. Nah ini yang kemudian menjadi berbahaya gitu ya, apalagi kemudian pakai pinjaman online gitu ya. Betul sekali. Tapi kalau kayak Mas Yuda udah benar tuh tadi, pakai uang dinginnya udah benar, tapi kemudian harus dipisahkan lagi tradingnya seperti apa ya. Yang mau, kalau trading itu seperti Mas Pandu katakan, ada yang trading harian, saya termasuk day trader gitu ya, ada yang trading mingguan gitu. Nah jadi kalau mau trading itu gimana sih caranya, apa saham apa yang harus dilihat, kemudian kita sebagai trader tuh biasanya punya namanya trading plan gitu ya, berapa target return kita. Karena seorang trader sejati
itu ketika dia melakukan trading, dia tidak boleh punya feeling. Ini buat Mas Yuda ya, dan buat teman-teman yang lain nonton juga. Jadi artinya gini, kalau saham saya naik 15%, saya biasa aja tuh. Kalau saham saya turun 5%, 10%, saya biasa aja. Gitu ya. Jadi ketika saham saya naik 5%, 10%, saya keluar take profit. Ketika saham saya turun 3% sampai 5%, saya cut loss. Udah, selesai. It's just another day, gitu aja. It's just another trade, gitu ya. Nah, itu yang benar-benar seorang trader sejati yang dia bisa pasang posisi 2, 3, sampai 5 kali per hari bahkan, gitu ya. Atau kita ngitung, karena trader yang dibilang day trader, itu sebiogianya menghitung return on investment-nya dia adalah mingguan atau bulanan. Jadi yang dihitung adalah berdasarkan berapa kali posisi profit dia dibandingin posisi loss-nya dia. Jadi kalau saya misalnya trading sehari 2 kali posisi ya, pagi sama siang, kemudian 22 hari kerja, dari 22 hari kerja saya berarti kan kali 2, 44 kali trading kan. Dari 44 kali trading, 30 kali saya menang, 10 kali saya kalah, itu on average pasti saya masih profit. Dan profit saya bisa antara 20-30% per bulan. Gitu loh. Pak Saidil, sorry saya potong ya. Ya. Ini kan profesi financial planner itu kan kita tahu marak di pertengahan 2000-an barangkali ya. Ya, betul. Ada Aidil Akbar, ada Prita, kawan saya satu kampus dulu, kemudian ada Ligwina dan lain sebagainya, yang tidak bisa sebutkan satu persatu. Teman-teman financial planner tuh selalu bilang, sebelum investasi siapkan dana darurat dulu, dana darurat 6 bulan. Dan yang di endorse waktu itu atau dianjurkan oleh financial planner itu ketimbang saham adalah mutual fund, gitu ya, supaya kita bisa melakukan kontrol jangka pendek, kita masukin fixed income, kemudian dan seterusnya sampai yang paling tinggi resikonya masuk ke portofolio saham. Ini kan melompat kemudian kan, kita tidak mendengar financial planner atau edukator bidang financial itu ngomong soal ayo masuk ke saham, kita trading harian dan lain sebagainya. Missing link-nya tuh di mana nih? Apakah memang karena fenomena pandemi, kemudian orang menganggap bahwa ya gua nggak punya terlalu banyak pilihan, karena itu masuk ke trading atau gimana? Itu missing link-nya di mana sebenarnya? Sebenarnya kalau saya boleh tarik mundur itu proses edukasi untuk masuk ke saham yang sudah berjalan sejak kampanye Yuk Nabung Saham itu menurut saya cukup berhasil ya, efektif. Tapi memang efektif ya, dan meledaknya adalah pada saat pandemi ini sebenarnya, gitu ya. Itu salah satunya. Karena kalau kita perhatikan memang mungkin nanti Pak Bantu bisa bantu dengan datanya ya, bahwa terjadi lonjakan juga jumlah investor dari tahun-tahun sebelumnya gitu. Sementara zaman dulu kita naikin 10.000 investornya susahnya minta ampun gitu ya, naikin 100.000 investor itu setengah mati kerja setahun kerja tuh ya. Nah, jadi itu satu hal. Terus kedua, balik lagi tadi sosial media dan adanya influencer dan beberapa juga financial planner baru ya, yang saya bisa katakan baru nggak sampai 5 tahun, yang memang kena kasus maksudnya. Ya, salah satunya kena kasus juga. Ya, itu yang memang secara tegas-tegas bilang kita nggak main reksadana. Gitu. Reksadana tuh lelet kerjanya, gitu ya. Padahal secara perencanaan keuangan seperti kata Mas Alvito tadi, bahwa kita mesti financial check up kita mesti sehat dulu, mesti ada dulu emergency fund, kita udah punya asuransi dulu, gitu ya, cash flow kita aman dulu, kemudian long term investment kita aman dulu, baru kemudian masuk ke investment, dan kita mulai dari reksadana. Karena kenapa? Itu adalah pengenalan untuk orang masuk ke bursa, lihat dulu resiko, oh naik turun nggak apa-apa. Once mereka merasa nyaman, beberapa dari klien saya yang udah 2-3 tahun ikut sama saya, baru kemudian kita bukakan rekening efek gitu ya. Nah, dari situ baru kemudian kita ajarkan mereka untuk beli saham dulu, beli saham sebagai investment jangka panjang. Setelah mereka nyaman setahun 2 tahun, baru larinya ke investasi atau trading saham. Nah, yang terjadi sekarang anak muda milenial tadi dengan jiwanya yang bebu-bebu, ya. Jiwa miskinku meronta-ronta, pengen cepat kaya mendadak, apalagi influencernya nunjukin ada mobil mewah, kemarin baru naik private jet gitu kan, semuanya kebakar tuh pengen cepat-cepat kaya kan, dan begitu ngelihat oh ini ada cara cepat bisa kaya dengan cara main saham, ya ditunjukin kan yang profit. Kita kan nggak tahu nih, kayak Mas Yuda
dia nunjukin profit 20% atau 15%, padahal dia investnya cuma 1 lot, kita nggak tahu kan. Ya, modalnya cuma 100.000, dia profitnya 180.000, misalnya naik 80.000 kan profitnya cuma 1 lot, nggak terlalu besar kan. Yang itu kan persentasenya, bukan jumlah nominal yang dia investasi. Nah ini yang membuat kemudian anak muda, terus kemudian tadi Mas Alvito mulai maraknya bahwa sebenarnya bagus ya, bagus untuk memotivasi anak muda men-screenshot kemudian memposting di sosial media, entah itu Instagram, entah itu Twitter, entah itu Facebook ya. Tapi kemudian tadi ketika tidak diarahkan dengan benar kemana mereka harus mencari informasi, datanglah misalnya ke financial planner, datanglah ke Bursa Efek, untuk mereka bisa tahu seperti apa sih posisi kalau Anda jadi investor, seperti apa posisi kalau Anda jadi seorang trader. Dan trader pun seperti Mas Pandu katakan tadi, itu pun ada macam-macam levelnya gitu. Ada yang day trading, ada yang swing trader gitu ya. Nah dengan cara seperti itu barulah kita bisa mendidik lah, atau paling nggak memberikan masukan-masukan buat teman-teman. Ini loh, kayak contohnya Mas Yuda tadi bilang saya nggak punya waktu, saya habis pasang posisi lepas misalnya gitu. Nah sebenarnya ada caranya, itu ada beberapa sekuritas yang bisa memberikan fasilitas namanya stop loss gitu ya. Jadi habis beli di 1.000 pasang stop loss di 950 misalnya, atau di 900. Jadi ketika dia turun 10% otomatis dia out, atau 5% tergantung berapa kekuatan kita menanggung resiko kerugian misalnya gitu. Nah hal-hal yang seperti ini kan mungkin tidak diungkapkan ya. Jadi yang dibakar itu hanya semangatnya untuk masuk ke saham gitu ya, karena besok gue mau profit 15-20% gitu. Oke. Saya juga akan menyapa Alan May, investor saham yang sudah sangat-sangat populer juga di sosial media dan di dunia financial activity gitu ya. Mbak Ellen kalau boleh berbagi, langsung aja ya saya tanya ya, ini fenomena begitu banyak orang yang masuk ke dunia trading bukan sebagai investor tapi sebagai trader harian gitu. Kemudian maraknya sosial media mengendorse itu, baik influencer yang kemudian bercerita beli saham ini akan naik besok, atau saham ini kayaknya lucu dan lain sebagainya. Apakah fenomena ini mengkhawatirkan buat Anda? Karena kita bicara soal kagetan nih, semuanya serba kaget, semuanya serba cepat, pengen jadi trader yang unggul dan handal dan kaya raya segera gitu. Gimana? Ya, jadi saya dalam hati sih justru malah sangat senang sekali ya dengan kehadiran dari teman-teman influencer ini. Kapan lagi sih yang namanya Mas Ari Lasso, Raffi Ahmad, anak putra dari Pak Presiden pun Kaisang ngomong tentang saham gitu. Jadi pasar saham kita bakalan semakin rame gitu. Cuman yang di sini saya perlu mungkin kita perlu lebih banyak kasih edukasi buat masyarakat adalah bahwa saham ini mengandung resiko gitu ya. Jadi yang saya setuju, yuk kita sama-sama yuk ajak teman-teman berinvestasi di pasar saham, karena valuasi saham tuh sekarang banyak banget yang terdiskon gitu. Hari ini aja tadi saya nge-live, itu sekali nge-live yang nonton 8.000 orang tuh betapa wah ini pertama kali dalam hidup saya. It's very very interesting banget gitu. Semua orang antusias, dan dikala semua orang antusias itulah justru sebenarnya tugas kita sebagai edukator, tugas kita sebagai orang yang udah lebih ngerti duluan itu untuk agak-agak ngerem. Jadi mungkin ada bedanya antara influencer, educator, dan juga regulator. Di sini ada Pak Pandu. Halo Pak Pandu. Halo, Ellen, apa kabar? Ya Pak, baik Pak. Jadi di sini tugas kita sama-sama untuk ngegas dan ngerem, tahu kapan ngegas dan ngeremnya. Ketika mereka ketakutan kayak 2 hari terakhir ini, aduh turun semua, cut loss ya. Kita coba kasih tahu, oh saham ini fundamentalnya bagus, hold aja lah, long term investing. Makanya jangan kamu trading terus gitu. Trading kena cut loss, habis di cut loss naik. Kalau nggak di cut loss, bablas turun, wah itu sakit hati kan. Oh, bener sih itu. Sorry aku nambahin tuh Mbak Ellen. Nah, ada 2, satu tuh yang Mbak Ellen tuh bilang bener. Kalau aku tuh perumpamannya selalu ngomong, kalau kita kayak di Shopee, saya kan kebetulan komut juga di Shopee. Kalau 12-12 diskon 15% free ongkir, semua orang semangat beli barang, ya kan? Karena
Padahal ini barang konsumtif semua kan yang dibeli. Tapi kalau saham yang bagus, diskon 15%, orang malah jual. Padahal itu adalah aset yang produktif. Jadi kan dunia kebalik-balik tuh, aku bilang lah. Kalau di Shopee 11-11, 12-12, semua semangat banget beli. Pas lagi hari ini pada turun, 2 hari 3 hari terakhir, kok malah orang semangatnya pada jual ya? Nah itu Padahal, dia. itu mungkin salah satunya Mbak Ellen tuh juga nambahin juga lah cara pemikiran mindsetnya teman-teman yang lagi dengerin nih sekarang. Sorry, Terima kasih Mbak Ellen sebut. Mbak Ellen sebelum ketika trading backgroundnya udah matang kan gitu ya. Apakah pernah melewati fase reksadana dulu, kemudian investor jangka panjang, kemudian baru trading atau langsung lompat jadi trader gitu? Ya, dulu tahun 2007 itu saya diperkenalkan oleh suami saya tuh ke reksadana dulu sebenarnya. Tapi karena saya penasaran juga dengan saham, di encourage, investasi saham. Saya nggak pernah paham sebagai pemula dulu. Dan saya rasa pemula pada umumnya juga seperti itu. Nggak tahu apa bedanya arti investasi dan trading. Yang mereka ngerti cuma gambling gitu. Pokoknya beli cuan untung rugi nangis gitu aja. Akhirnya 2008 itu guru terbaik saya, dan mohon maaf ya kalau saya sebut emiten karena di sini kan saya independen juga. Jadi mungkin kalau Pak Pandu nggak boleh gitu. Saham Bumi itu adalah guru terbaik saya. Jadi nggak boleh kalahin sahamnya. Nah itu saham terbaik, guru terbaik saya. Mungkin sekarang kalau teman-teman yang lagi trending saat ini, guru terbaiknya tuh kayak KF, INAF, IRA, kayak gitu-gitu. Saya bukan ngomong emitennya jelek, enggak. Ya, saya pun trading. Saya diem aja ya di sini ya. Iya benar, Bapak. Mas Pandu nggak boleh ngomong. Mas Pandu boleh ngomong. nggak boleh. Nanti dianggap mempom-pom. Kalau saya guru terbaiknya tuh NV. Jadi istilah kata menurut saya gini ya, ada saham-saham yang bagus untuk diinvestasikan, ada yang menarik untuk di trading. Dan saham-saham yang di trading seperti KF itu saya pernah trading kan, memang ketika naik dia kasih cuannya gede, tapi saham kayak gini, rumusnya simpel banget sih sebenarnya. Saham dengan kapitalisasi di bawah 5 triliun itu bukan buat pemula. Strictly bukan buat pemula. Kalau mereka nyangkut tadi aku mau beli lagi gimana ya? Jangan gitu. Kalau kamu nyangkut di Antam ini saham 1 juta Coronials. Investor milenial yang masuk zaman corona. Ya, jadi saham 1 juta Coronials mau nyangkut, saya bilang masih mendingan. Kenapa? Karena investor besar atau big fund itu mereka suka. So, kita harus lihat fundamental, nggak boleh sembarang-sembarang. Paling simpel lihat fundamental itu satu. Gampang aja sih sebenarnya, kapitalisasi. Kemudian yang kedua, big fund suka nggak? Reksadana suka nggak? Kira-kira kayak gitu. Mungkin, sorry saya nambah juga deh, ini bagus juga ditanya soal background. Karena saya juga pernah investasi dari nol. Jadi saya jujur lah, waktu pertama kali saya mulai, saya nginvest juga mirip kayak Mas Yuda, saya dengerin Mas tahun 2000-2001, walaupun bukan di market Indonesia, di Hong Kong waktu itu Mas Yuda, saya kerja pertama kali investment banking di Hong Kong, ya kan, 2000-2001, beneran invest saya punya bonus, semua bonus saya main saham, saya rugi 60%, realize lagi, habis itu, satunya nol. Makanya dari situ bos, aku bilang aku nih bonusku, aku kerja setahun penuh kerja keras, itu kan kerjanya bisa banking kan 70-80 jam per minggu kan, jadi kerja doang. Jadi saya bilang saya mulai harus belajar, makanya dari situ Mas, saya nih sendiri, saya nggak bakal pernah beli saham sebelum saya baca seluruh laporan keuangannya dari awal sampai akhir. Habis itu saya pasti baca reportnya, baru saya baca analis report. Itu saya. Jadi saya sekarang udah latihan baca laporan keuangan Mas. Bacanya yang buku-buku tebal. Kalau di Amerika tuh baca filingnya 10K filing. Kalau di Indonesia kan namanya annual report. Jadi saya banyak belajar itu Mas. Memang nggak buat semua orang. Saya kebetulan dilatihnya memang emang ada punya S2 di sana, S1-nya juga ekonomi. Jadi emang latihan. Nah, tapi buat Mas Yuda yang memang mungkin, dan teman-teman yang dengerin, mungkin nggak bakal sedalam itu. Kalau memang kerjanya bukan day to day di saham, mendingan di outsource. Kecuali, ini saya bilang, saya ngulang aja, saya bakal ngulang terus. Setiap kali Anda membeli dan Anda menjual, lawan Anda asumsi lebih banyak atau lebih jago daripada Anda. Sekali Anda pegang prinsip itu, Anda bakal ngerti.
Setiap kali Anda membeli saham dan menjual saham, asumsi lawannya lebih ngerti.